Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa, NIM 18 2400 042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memasukkan data ke SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memasukkan data ke SPSS. Yang pertama yaitu kita menulis variabel nama, berat badan, dan status. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah sini sudah ada data yang tersedia. Kemudian yang pertama itu tipe. Tipe data yang dimasukkan nanti apakah bersifat angka atau non angka. Karena nama di sini bersifat non angka, jadi kita pilih string. Kemudian kita pilih OK. Kemudian weight-nya yaitu untuk menyediakan banyaknya digit dari variabel. Jadi kita kasih 11. Kemudian desimalnya karena nama jadi tidak memakai angka, jadi kita langkahi saja. Kemudian namanya di sini yaitu nama label di sini yaitu nama responden. Dan values-nya yaitu values-nya di sini kita kosongkan saja, kita langkahi. Misinya juga kita langkahi. Kemudian di sini kolom yaitu sama dengan W tadi, menyediakan lebar kolom yang diperlukan untuk memasukkan data. Jadi kita kasih juga 11. Di sini like-nya kita kasih left. Kemudian measure-nya kita kasih di sini measure yaitu tipe variabel untuk menentukan jenis analisis yang akan digunakan. Jadi kita kasih nominal. Dan full di sini berperan dari sebuah variabel data. Jadi kita kasih input. Selanjutnya yaitu berat badan. Berat badan di sini tipenya kita kasih numerik. Ya, kita kasih numerik karena bersifat angka. Well-nya kita kasih 8, desimalnya kita kasih 2 karena berat badan memakai desimal. Kemudian label di sini kita kasih berat badan responden. Values-nya ya kita langkahi saja, sama misinya kita langkahi. Kolomnya di sini sama tadi dengan width kita kasih 8. Alifnya kita kasih right, kita pilih right di sini. Measure-nya kita pilih scale karena numerik. Dan rule-nya kita kasih input. Selanjutnya itu status. Status di sini kita kasih numerik. Karena status itu belum menikah dan menikah, jadi kita akan kasih kode 1 belum menikah, 2 menikah, begitu. Kemudian weight-nya kita kasih 10, desimalnya juga 0. Status responden, labelnya di sini status responden. Values-nya di sini seperti tadi, 1 menikah, value-nya 1, labelnya menikah, baru kita add. Kemudian di sini yang kedua value-nya 2, kemudian labelnya belum menikah. Kemudian kita OK. Dan misinya kita langkahi, kolomnya kita kasih 10 juga. Alifnya kita kasih right, measure-nya kita kasih scale, rule kita kasih input. Setelah itu kita pergi ke data view. Di sini kita akan memasukkan data yang telah tersedia. Yang tadi yang pertama itu nama,
variabel namanya Ani, beratnya 50, statusnya tadi 1, belum menikah. Karena di sini valuesnya 1 belum menikah. Dua ya, karena belum menikah. Selanjutnya yaitu Rama. Beratnya juga 50, statusnya 1, menikah. Kemudian Asma, beratnya 47, statusnya 2, belum menikah. Selanjutnya Juli, beratnya 45, statusnya 1, menikah. Kemudian Liza, beratnya 45, statusnya di sini belum menikah, jadi kita kasih 1. Kita kasih 2, belum menikah ya. Kemudian Hasriani, badannya 40, di sini belum menikah ya. Kemudian yaitu Guntur, beratnya 45, statusnya di sini menikah. Menikah itu 1. Kemudian Kamaluddin, beratnya 60, statusnya belum menikah, 2. Selanjutnya Nur, beratnya 45, belum menikah, 2. Selanjutnya Mansur, berat badannya 55, status belum menikah. Selanjutnya Adi, berat badan 57, status 1, menikah. Kemudian Riani, berat badan 49, belum menikah, 2. Selanjutnya Jamal, berat badan 35, belum menikah, 2. Selanjutnya Rahima, beratnya 55, menikah, 1. Selanjutnya terakhir Amin, berat badan 45, belum menikah, 2. Setelah itu, setelah selesai kita masukkan data, kita simpan filenya dengan file, kemudian kita save as, kita pilih data, kemudian kita kasih nama dengan tugas SPSS.
kemudian kita save. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa Ramadhani, NIM 18.2404039. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel sederhana pada SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Materi yang akan saya bawakan yaitu mendesain tabel statistik. Langsung saja. Di sini kita akan membuat tabel sederhana. Dikatakan sederhana karena tabelnya hanya terdiri dari dua variabel dari dua, yaitu baris dan kolom. Langsung saja kita buka Analyze, kemudian klik Tables, kemudian Custom Tables, lalu kita masukkan status pada kolom, kemudian jenis kelamin di rows. Setelah itu kita klik OK. Dari sini kita mengetahui bahwa status responden yang berjenis kelamin pria ada 4 yang sudah menikah dan 3 yang belum menikah. Begitupun pada wanita. Status responden berjenis kelamin wanita ada 2 yang sudah menikah dan 6 yang belum menikah. Selanjutnya kita membuat tabel dengan menambahkan data kuantitatif, yaitu kita buka Analyze, kemudian Tables, lalu Custom Tables, kemudian memasukkan data berat badan ke samping jenis kelamin. Setelah itu kita klik N% Summary, lalu kita pilih persentil 25 dan masukkan ke display, kemudian klik Apply to Selection. Setelah itu kita klik titelnya, kita beri titel komposisi berat badan, komposisi berat badan dari responden pria dan wanita berdasar status. Kemudian captionnya sumber terpercaya. Kemudian OK. Nah, di sini detailsnya ada di atas tabel. Di sini kita dapat mengetahui rata-rata dari jenis kelamin responden yang telah menikah dan berapa persentilnya. Kemudian kita membuat data kompleks. Kita klik Analyze, kemudian Tables, terus Custom Tables, lalu kita reset yang sebelumnya. Kemudian kita memasukkan yang baru, yaitu status di kolom, kemudian jenis kelamin di rows, lalu berat badan di samping jenis kelamin dan usia
di bawah status. Setelah itu kita klik titlesnya, komposisi, berat badan dari responden pria dan wanita berdasar status dan usia. Setelah itu kita oke. Nah, di sini tabelnya tidak mencukupi. Kemudian kita mengubah dengan menggunakan pivot. Kemudian klik transpose rows and column. Nah, di sini sudah dapat terlihat custom table pada data sebelumnya. Kenalkan, nama saya Nining Julianda dengan NIM 19.240098. Di sini saya akan membuat grafik. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita akan membuat grafik statistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke menu Graphs. Kemudian Chart Builders. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu Gallery. Kemudian Choose From. Di sini kita akan memilih grafik dalam bentuk apa. Kita memilih bar. Kemudian kita menentukan bentuk atau tipe grafik yang akan dibuat. Kita memilih simple bar. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam chart preview. Jadi ini adalah chart preview. Kita drag dengan cara klik, tahan, tarik ke dalam chart preview. Di sini akan ada sumbu Y dan sumbu X. Jadi kita akan mengisi sumbu Y dan sumbu X. Untuk sumbu Y kita memilih berat badan. Klik, tahan, bawa ke Y axis. Terus untuk sumbu X kita pilih status responden dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mengisi elemen properties. Di sini ada 3 properties yang dapat diubah, yaitu bar 1, di sini kemudian kita pilih mean karena kita akan menampilkan rata-rata berat badan responden. Kita pilih mean. Setelah itu kita masuk ke X axis 1. Nah, di sini yang kita pilih adalah sort by dan direction. Sort by adalah tampilan dari kiri ke kanan. Kita memilih value. Kemudian direction kita pilih ascending. Yang berarti kita akan mengurutkan tampilan dari yang terkecil. Setelah itu
Kita ke y-axis 1. Di sini hampir sama dengan x-axis, jadi kita pilih tampilan yang seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Oke, kita menunggu beberapa saat. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini selanjutnya adalah kita akan membuat grafik dengan menu legasi dialog. Yang pertama adalah kita membuat grafik bar sederhana. Kita ke menu graph, kemudian legasi dialog, kita memilih bar. Karena kita akan membuat yang sederhana, jadi kita memilih simple, kemudian define. Nah, selanjutnya kita akan pilih bar responses, yaitu kemudian kita pilih usia responden untuk kategori axis. Kemudian kita ke title. Titelnya adalah grafik bar selanjutnya untuk ini kita memilih grafik bar persentase responden, kemudian subtitle berdasar usia responden. Continue. Jika sudah, kita klik OK. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat grafik bar dengan fasilitas legend variable. Kita akan masih menggunakan legasi dialog. Kita masuk ke graph, legasi dialog, kemudian bar, kita pilih start, kemudian define. Di sini bar represent, kita pilih percent of cases, kemudian kategori axis kita pilih berat badan, kemudian untuk define step by kita pilih usia responden.
Kemudian kita pilih title-nya adalah grafik bar persentase responden subtitle berdasar berat badan dan berdasar berat badan dan usia responden. Kemudian continue, kemudian oke. Tampilan akan seperti ini. Ini adalah menampilkan item per kategori. Selanjutnya adalah membuat grafik bar dengan fasilitas panel variables. Kita ke graph, realisasi dialog, bar, kemudian start, kemudian define. Di sini kategori axis tetap berat badan, define stat, usia. Untuk rows kita pilih untuk rows kita pilih status responden, kemudian kita ke titles, title grafik bar presentasi responden, subtitle dan status responden. Kemudian jadi yang menjadi panel adalah status responden. Kalau sudah selesai kita continue, oke. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan adalah membuat grafik bar 3 dimensi. Kita ke menu graph, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih 3D bar. Untuk x-axis dan z-axis kita tetap ke group of cases, kemudian define. Di sini untuk x-axis kita pilih jenis kelamin, kemudian untuk z kita pilih berat badan, kemudian title grafik bar jenis
Grafik bar berat badan responden dan sekitarnya berdasar jenis kelamin dan jenis kelamin responden. Berdasarkan jenis kelamin responden, jika sudah, kita klik continue, kemudian oke. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan grafik bar dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian selanjutnya kita membuat grafik bar 3 dimensi yang kompleks. Kita masuk ke graph, legasi dialog, kemudian 3D bar, kemudian define, untuk bar reference kita pilih mean of values. Variabel kita ambil usia responden. Kemudian X kategori axis jenis kelamin dan Z kategori adalah berat badan. Untuk panel by rows kita pilih kemudian stack adalah bidang kerja. Jika sudah, kita pilih title, grafik bar berat badan responden berdasar responden berdasar untuk tiap bidang kerja. Kalau sudah continue, kemudian oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah membagi per posisi. Ini adalah tampilan grafik bar 3 dimensi yang kompleks atau lebih rumit. Selanjutnya adalah membuat grafik jenis line sederhana. Kita ke menu graph. Kemudian legasi dialog, kemudian kita pilih line.
kemudian simple, kemudian define. Untuk line represent kita pilih other statistics. Kemudian variable kita pilih berat badan. Untuk kategori axis kita pilih usia responden. Title kita pilih graphic line, sales product, graphic line, usia responden. Kemudian subtitle kemudian kita pilih continue, kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini cocok digunakan untuk data dalam bentuk time series atau data yang berbasis waktu. Selanjutnya kita akan membuat grafik simple V atau yang berbentuk lingkaran. Kita ke menu graph, legacy dialog, dan V. Di sini kita akan memilih define. Kemudian sales reference sum of variable yang kita pilih. Kemudian untuk variabel define slice by kita pilih usia responden. Kemudian untuk variabel kita pilih berat badan. Kemudian title grafik berat badan responden, berat badan responden berdasar, untuk subtitle berdasar usia responden. Kalau sudah selesai, kita klik continue, kemudian oke. Jadi ini adalah grafik lingkaran. Kemudian kita untuk menyimpan filenya kita pilih file, save as, kemudian kita akan menyimpan filenya di semester 6. Kemudian kita pilih Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asmarani dengan NIM 192400006. Nah, di sini saya sudah menyediakan data dari rekapitulasi luas tanah dan produksi perkebunan rakyat coklat di komoditi kakao Sulawesi Selatan pada tahun 2012. Nah,
Di sini terdiri dari variabel luas dan variabel produksi. Dan di sini sudah ada datanya dari nilai luas dan nilai produksi. Langsung saja. Nah, pertama kita pilih menu analyze, terus kita pilih regression, terus klik linear ya. Nah, di sini untuk dependennya kita pilih luas, dan untuk independence-nya kita pilih produksi ya. Nah, untuk metodenya tetap kita pilih enter. Nah, selanjutnya case labels-nya kita pilih kabupaten atau daerah. Selanjutnya ya teman-teman, kita pilih option. Nah, di sini untuk stepping method kriterianya kita pilih use probability of f, dan untuk entry-nya tetap 0,5 dan removal-nya tetap 0,10. Kemudian di sini tetap kita checklist ya, include constant in equation-nya, dan missing values-nya tetap kita pilih exclude case let's switch, terus continue. Selanjutnya kita ke menu statistik. Nah, di sini statistik untuk regression coefficient-nya kita tetap pilih estimates, terus kita checklist model fit-nya dan deskriptifnya ya. Dan untuk residuals-nya kita pilih Chase Swiss diagnostik dan pilih Alchise dan continue. Selanjutnya kita pilih plots. Nah, di sini plots yang pertama kita pilih SID-nya untuk sumbu Y dan ZPRED untuk sumbu Z ya. Kemudian next. Nah, yang kedua kita pilih ZPRED-nya untuk sumbu Y, terus dependent-nya untuk sumbu X, dan next. Selanjutnya untuk standar set residual plots-nya kita pilih normal probability plot ya, terus continue. Nah, setelah semuanya selesai kita oke. Nah, ini jadi di sini kita sudah selesai melakukan sebuah yang namanya proses analisis regresi linear sederhana. Ini adalah hasil outputnya. Nah, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis variabel dari data yang sudah dikelola dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Di sini sudah ada hasil outputnya. Yang pertama yaitu descriptive statistik. Di sini kita bisa mengetahui rata-rata dari luas area dan produksinya. Luas area dengan rata-rata 103,95 dengan standar defisiasi 238,863, sedangkan produksinya yaitu rata-ratanya 123,47 dengan standar defisiasi 227. Angka yang di sini menunjukkan jumlah data yang dikelola. Selanjutnya itu correlation atau korelasi. Correlation. Ada dua hal dalam penafsiran korelasi. Yang pertama yaitu berkenaan dengan besar angka dengan rentang nilai korelasi. Jika nilainya -1, maka korelasi sempurna. Apabila nilainya 0, maka tidak ada korelasi. Apabila nilainya lebih dari 1, maka korelasi sempurna. Untuk pedoman sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedangkan di bawah 0,5 korelasinya lemah. Pada hasil output, korelasinya di sini menunjukkan angka 0,372, yang artinya di bawah 0,5 sehingga korelasinya lemah. Selanjutnya itu tanda negatif. Pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama. Nah, di sini di korelasinya menunjukkan tanda positif yang berarti menunjukkan arah hubungan yang sama, yang artinya apabila produksi mengalami peningkatan maka luas areanya juga mengalami peningkatan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila produksinya menurun maka luas areanya juga menurun.
Selanjutnya yaitu signifikansi hasil korelasi. AHO sama dengan tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, berarti angka korelasinya adalah 0. AHI sama dengan ada hubungan korelasi antara dua variabel atau angka korelasi tidak 0. Dasar pengambilan keputusan, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka AHO diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka AHO ditolak. Berdasarkan output diketahui nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,089 yang artinya lebih besar dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa AHO diterima dan AHI ditolak, yang berarti tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel tersebut. Selanjutnya itu angka R-square, yaitu angka R-square adalah koefisien determinasi yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi, di mana di sini nilainya 0,372 dikali 0,372 akan menghasilkan 0,138. Ini bisa dijadikan persen dengan berarti yaitu 13,8%. Dari variabel lahan bisa dijelaskan oleh variabel produksi, sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 13,8% sama dengan 86,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya. R-square berkisar pada angka 0 sampai 1 dengan catatan semakin kecil angka R-square maka semakin lemah hubungan kedua variabel. Selanjutnya yaitu uji ANOVA atau uji F hitung. Di sini uji ANOVA atau uji F hitung adalah 3,206. Di sini 3,206 dengan tingkat signifikansi 0,089. Karena probabilitas 0,089 jauh lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak bisa dipakai untuk memprediksi lahan. Tabel selanjutnya itu menggambarkan persamaan regresi. Di mana Y sama dengan 62,773 ditambah 0,333X, di mana Y sama dengan lahan dan X sama dengan produksi. Nah, angka A yaitu angka konstanta sebesar 62,773 yang menyatakan bahwa jika tidak ada produksi maka lahan adalah 62,773. Sedangkan angka B yaitu angka koefisien regresi sebesar 0,333 menyatakan bahwa setiap penambahan karena tanda positif produksi akan meningkat sebesar 0,333. Selanjutnya itu uji T yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen atau produksi. AHO sama dengan koefisien regresi tidak signifikan. AI sama dengan koefisien regresi signifikan. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka AHO diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka AHO ditolak. Untuk mencari prosedur mencari T tabel yaitu dengan kriteria yaitu tingkat signifikansinya sama dengan 10% untuk uji dua sisi. Sedangkan DF atau derajat kebebasan sama dengan jumlah data dikurang 2 atau karena datanya tadi 22 maka dikurang 2 jadi di sini sama dengan 20. Untuk T tabel didapat angka 2,086. Kenapa 2,086? Karena kita menggunakan uji dua sisi yang dimana nilai probabilitasnya itu 0,25. Kita lihat ada tabelnya dengan data di ke-20. Nah, di situ di data ke-20 itu angkanya 2,086. Jadi, karena T hitung lebih kecil daripada T tabel atau
1,791 lebih kecil dari 2,086 maka AHO diterima. Berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih besar dari 0,025 maka AHO diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,25 maka AHO ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom signifikan adalah 0,089 atau probabilitas jauh di atas 0,25 maka AHO diterima. Koefisien regresi tidak signifikan, artinya produksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lahan. Selanjutnya yaitu cases with diagnostic dan residual statistik. Di sini kita bisa memprediksi hasil persamaan regresi, di mana persamaan Y tadi yang ini Y sama dengan 62,703 tambah 0,333 X dimasukkan dalam data tersebut, maka persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil persamaan regresi lahan. Selanjutnya yaitu yang ini. Ini menunjukkan distribusi apakah data yang kita kelola berjalan secara normal atau tidak. Di sini kita bisa lihat garis lurusnya. Di sini tidak mendekati garis lurusnya. Jadi distribusinya ini tidak berjalan normal karena titik-titiknya ini berjauhan dari garis lurus ini. Maka data yang dikelola ini tidak berjalan distribusinya tidak berjalan normal. Sedangkan yang ini juga yang ini yaitu titik-titiknya ini ada yang berjauhan dan ada yang berdekatan, maka ini menunjukkan adanya distribusi atau distribusinya tidak berjalan normal karena titik-titiknya tidak berdekatan. Itulah dari saya, sekian.